Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bentar buka absen dulu ya. Elektro ya, betul ya? Ini elektro presensi baru. Oke, kita akan bahas hari ini turunan implisit eksponen logaritma. Oke, sampai jumpa. Belajar kooperatif. URL-nya mana ya? Zoom. Oke, sudah dibuka absennya, silakan bisa absen. Lalu ada pertanyaan mungkin dari materi yang sudah kalian pelajari dari minggu-minggu sebelumnya atau video lecture gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Maaf Pak, saya bukan bertanya tentang materi, tapi saya lupa ngerjain kuisnya Pak. Saya kira deadline-nya hari ini. Wah, lupa. Itu gimana ya Pak? Itu gimana ya Pak? Atau ada tugas tambahan atau bisa? Ini ada beberapa kasus juga ya kayaknya kemarin ya. Yang pertama ada juga yang apa namanya, banyak yang loncat ya, banyak yang loncat terus nggak bisa kembali kan. Itu memang saya sengaja buat sequential apa namanya, soalnya sekuensial, jadi nggak bisa kalau satu udah dikerjakan lalu langsung ke nomor 2 diloncat, nomor 3 berarti nomor 2 sudah nggak bisa dikerjakan. Gimana ya? Yang bermasalah berarti nanti saya buka aja kuis yang apa namanya, pada ya. Saya buka satu kuis lagi, jadi berbeda dengan yang kemarin. Jadi yang kira-kira bermasalah, kayak misalnya lupa atau tadi udah terakhir ini lupa ya, minggu depan saya Iya Pak, ini saya kerjain benar Pak. Saya kira deadline-nya hari ini Pak, maaf Pak. Itu ada deadline-nya kan, di pada itu kan ada. Iya Pak, saya belum buka. Jadi ini tapi nanti saya buka apa namanya, kuis 2 aksen gitu katakanlah. Nanti yang bermasalah kayak misalnya mau mengerjakan lagi karena sudah loncat lalu banyak nomor yang ketinggalan, bisa mengerjakan lagi tapi nanti nilai maksimumnya 90% gitu, jadi nilai maksimumnya 90. Jadi kalau misalnya betul 100 di bawah 90, tapi kalau betul 80 ya tetap 80. Baik Pak. Ya, nanti saya buat lagi untuk kuisnya. Terima kasih Pak, maaf ya Pak. Ya, jadi yang kuisnya juga nanti teman-teman nanti juga gitu, yang lainnya juga namanya sistemnya berurutan. Jadi kalau yang satu sudah dilompat nggak bisa kembali lagi. Jadi nanti pengerjaan kuis-kuis berikutnya tidak boleh melompat, artinya harus berurutan. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Saya sambil setting apa namanya, papan tulis tablet saya.
setting kalkulus elektron 810 ini grupnya ini share screen. Oke, silakan kalau ada pertanyaan mungkin. Oke, nah ini kuliah kita minggu lalu ya. Kita sudah membahas tentang turunan, lalu sifat-sifat turunan, aturan rantai, gitu. Sampai terakhir adalah turunan yang lebih tinggi. Oke, nah sekarang kita mau coba lagi teknik turunan kalau fungsinya itu ditulis secara implisit. Jadi sekarang tanggal berapa ini? 2021/09/27 ya. Oke, nah kita masuk turunan implisit. Apa itu turunan implisit? Jadi terkadang fungsinya itu kan yang kemarin-kemarin kita nulis fx sama dengan sesuatu gitu ya, atau mungkin y sama dengan sesuatu, katakanlah di sini sinus x plus x kuadrat, atau di sini ada x kuadrat ditambah 2x plus 5 gitu. Nah, ini eksplisit. Jadi di sini y sendirian, sebelah kanan semua x. Jadi di sini atau di sini fx, di sini adalah x gitu. Jadi terpisah ruas kiri dan ruas kanannya, dipisah y sendirian. Tapi terkadang kan sesuatu soal itu kan nggak bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi ada yang memaksa suatu fungsi itu ditulis dalam bentuk yang implisit. Maksudnya apa? Contoh, katakanlah kalau kita punya fungsi x kuadrat plus y kuadrat, ini berupa fungsi gitu ya, atau lebih tepatnya persamaan sih dia. Persamaan, katakanlah jangan 0 ya, 4. Ini kan adalah persamaan. Atau kalau mau dianggap fungsi, bisa fungsi x terhadap y atau terbalikannya y terhadap x, tapi lebih abstrak ya, levelnya lebih tinggi dibandingkan lebih tinggi dibandingkan yang bagian atas ini. Kalau yang atas ini jelas nama fungsinya di sebelah kiri, fungsinya sebelah kanan. Kalau ini nama fungsinya apa? Jadi satu dia kan, nama fungsi dan fungsi masuk semua di dalam sini. Lalu kita tertarik mencari berapa sih d dx, turunan y terhadap x itu berapa? Nah, ini kan susah kan ya, dicari gimana gitu. Karena kalau sebelumnya itu y-nya ini itu sendirian di sebelah kiri, yang kanan baru kita kerjakan. Nah inilah yang kita akan bahas hari ini. Jadi ini masuk dalam topik yang namanya turunan implisit. Oke. Itu topik bahasan kita hari ini. Kalau misalnya masih sempat, kita bahas eksponensial dan logaritma. Oke, yang berikutnya apa? Nah, kita harus mulai dari mana ini? Kita kan mengerjakannya. Jadi idenya adalah kita menurunkan ruas kiri dan ruas kanan secara bersamaan. Jadi itu cara yang kita kerjakan untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Ya, jadi ruas kiri kita turunkan, semua kita turunkan gitu ya, terhadap siapa? Terhadap x. Jadi dx kuadrat plus y kuadrat dx gitu sama dengan d4 dx. Nah, ini idenya begini. Jadi kita menurunkan ruas kiri dan ruas kanan secara bersama-sama. Nah, setelah itu baru kita kerjakan masing-masing menggunakan sifat-sifat turunan yang sudah kita bahas. Kalau kita punya di sini adalah x kuadrat plus y, kita turunkan, itu kan boleh dipisah ya. Berarti kan kita boleh
Ini turunan dx kuadrat dx terhadap x maksudnya ditambah dengan turunan y kuadrat terhadap x. Ini turunan dari 4 terhadap x gitu. Nah, ini baru kita hitung masing-masing. Turunan x kuadrat terhadap x apa? Gampang. Ini berarti 2x. Gitu ya. Yang kanan juga gampang. Turunan 4 terhadap x 0 ini konstanta. Nah, yang tengah apa? Turunan y terhadap x, turunan y kuadrat terhadap x. Ini jelas variabelnya beda. Yang satu y, yang satu x. Berarti kan nggak boleh kalian menjawab nanti jawabannya adalah 2y. Salah besar. Kenapa? Karena itu hanya berlaku ketika sama. Variabelnya di atas x, di bawah x. Baru jawabannya boleh gitu ya begini. Tapi begitu variabelnya beda, namanya beda nggak boleh. Jadi kita pura-pura nggak tahu fungsi y itu fungsi apa. Dan faktanya memang begitu ya, kita nggak tahu y itu sama dengan apa sih. Yang kita tahu hanya persamaan x kuadrat plus y kuadrat ini sama dengan 4. Oke, nah jadi kita pakai sifat turunan rantai. Jadi seolah-olah y ini adalah soal fungsi yang nggak jelas gitu ya. Nah, berarti kita turunkan sifat turunan rantai itu kan kalau kita mau mencari, ini langsung aja ya yang disebutkan 2x. Oh, ini dulu kita kerjakan. Turunan rantai. Kalau kita punya turunan rantai, berarti kan ini sebetulnya berupa fungsi, yaitu berupa fungsi yang dikuadratkan. Gitu. Jadi turunannya adalah 2 dikali fungsi tersebut dikali turunan fungsi tersebut. Masih ingat ya? Jadi ini 2 dikali y dikali dengan y aksen atau dy dx. Nah, ini jadinya harus begini. Kenapa? Karena tadi alasannya adalah y ini berupa fungsi. Y ini adalah fungsi. Fungsi ini kita kuadratkan gitu ya. Nah, kita mau menurunkan dia. Turunkan dia terhadap x. Berarti kan turunannya terhadap x itu adalah 2 dikali f aksen x, fx dikali dengan turunan dari si fx gitu kan. Nah, ini tekniknya kita ingat masih turunan rantai. Sudah. Kalau sudah begini sudah gampang. Nah, yang kita mau cari adalah dx, pindahkan aja ruas gitu ya. Jadi di sini 2x plus 2y dikali dy dx sama dengan 0. Ini berarti 2y dy dx sama dengan minus 2x gitu. Berarti apa? Dy dx sama dengan 2x per 2y atau sama dengan x per y. Jelas? Ada pertanyaan ini? Itu min nggak, Pak? Oh ya, betul. Sip. Ya, makasih. Salah. Nah, jelas? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Biar jadi 2y kali dy per dx itu gimana, Pak? Nah, ini kita memanfaatkan namanya aturan rantai. Oke, jadi kita coba bahas lagi lebih detail ya. Jadi kita kan punyanya fungsi, katakanlah fungsi apa ya? Fungsi U gitu ya. U ini fungsi terhadap X. Bentuk fungsinya gimana nggak tahu gimana. Nah, yang kita mau cari itu sekarang adalah turunan dari U, turunan atau langsung aja yang kita mau cari adalah du dx. Ini berapa sih gitu ya? Turunan U terhadap X. Fungsinya apa nggak tahu, pokoknya tersembunyi. Lalu sekarang yang kita punya apa? Du dx dari U kuadrat. Nah, U kuadrat ini
mau dicari turunan DU dx-nya berapa. Caranya gimana? Berarti kita punya harus pakai aturan rantai nih. Jadi U kuadrat kita misalkan fungsi lain katakanlah H gitu ya. Jadi H sama dengan U kuadrat. Berarti kita mau menghitung yang kita cari aja DH dx gitu kan. DH dx sama dengan apa? Berarti DU kuadrat dx gitu. Ini berarti sama dengan apa? Ini berarti kan aturan rantai. Turunan H terhadap U gitu. Yang sebelah kiri ya. Ini kan berarti turunan H terhadap DU dikalikan dengan turunan U terhadap X gitu kan. Apa itu DH? DH itu adalah U kuadrat. DH itu adalah DU kuadrat. Ini sudah saya tulis di samping ya. Gak apa-apa, terus lagi ada di bawah. DU kuadrat DU dikalikan DU dx. DU kuadrat DU apa? 2U ya. 2U dikali dengan DU dx. Gitu. Jadi ini kan sama dengan yang kita cari ini sebenarnya. Y kuadrat di sini adalah U kuadrat. Jadi untuk kasus ini kita nggak tahu fungsi Y sama dengan apa. Yang kita ingin cari adalah dx. Jadi memunculkan dx itu gimana? Yang contoh ini kan saya memunculkan du dx-nya bagaimana cara? Paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Oke. Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti itu yang DU tadi, Pak. Ya, di bawah ya. Ya. Itu berarti udah mutlak kalau akhirnya itu DU per DX gitu ya, Pak? Yang ini harus disesuaikan apa yang kita ingin cari. Kita kan mau mencari DU dx. Kita fungsi U-nya nggak tahu apa. Yang kita tahu adalah kita punya unsur U kuadrat gitu ya. U kuadrat ini dari U kuadrat gimana cara mengeluarkan DU dx. Nah, kita coba turunkan aja. Turunkan U kuadrat ini gitu kan. Ketemu muncul DU dx, lalu kita jabarkan lagi. Terakhir yang paling sederhana kan yang bawah. Jadi, Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Lagi, ada lagi? Oke, nah kita coba ya. Nah ini biasanya ada ada semacam aplikasinya. Jadi aplikasinya itu kita tahu fungsi yang kita punya ini kan sebenarnya rumus dari bola ya. Jadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 ini adalah bola gitu ya. Nah jadi katakanlah kita pakai soal yang beda aja biar angkanya beda. Kita hitung atau cari ya. Cari kemiringan dari bola lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 di titik berapa? Misalnya 3, coba benar nggak ini? Kita pertama harus cek dulu 3,4 ini ada di dalam lingkaran tadi nggak di garis itu gitu ya. Jadi caranya kita masukkan saja min 4 3 kuadrat plus min 4 kuadrat berapa ini? 9 tambah 11 16 25 ya. Oke, jadi ini masih boleh. Jadi kita diminta mencari kemiringan di lingkaran itu pada titik 3,4. Oke, nah apa yang kita cari? Ini berarti kita mau mencari sebetulnya kemiringan itu kan sama dengan kemiringan itu kan sama dengan turunan gitu ya. Turunan di suatu titik.
yaitu titik 3,4. Nah kan, jadi jadi mudah sebenarnya kalau kita tahu prinsip ini. Kita cari aja turunan dari persamaan yang tadi, persamaan lingkaran tadi, lalu kita masukkan turunannya itu 3,4. Nah, ketemulah hasil kemiringan. Turunan itu apa ya? Turunan itu dy dx gitu ya. Jadi ya tujuan kita adalah mencari dy dx untuk fungsi atau untuk persamaan lingkaran tadi. Oke, nah jadi kalau sama kayak tadi, kita punya persamaannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 gitu ya. Ini berarti G, kita tulis saja lengkap dulu supaya mengingat-ingat caranya gitu ya. Konsep prinsipnya bagaimana sih di sini 25 dx, di sini dx. Oke, nah lalu apa ini yang kita pun sama kayak tadi, ini berarti 2x plus 2y dikali dy dx sama dengan 0. Jadi kita punya apa? dy dx ini sama dengan min x per y gitu ya. Oke, nah ini adalah turunannya. Kita sudah ketemu turunannya, nah berarti kita tinggal masukkan saja. Maunya di mana tadi? 3,4. Kita bawa ke persamaan ke fungsi dy dx. Oke, jadi apa ini? Berarti dy dx di titik minus 3,4 ini sama dengan berapa? Minus 3 per minus 4 atau 3/4. Jadi kemiringannya sama dengan 3/4. Mudah ya? Atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Aman? Kalau aman kita coba ini. Di apa ini? Ini adalah turunan kedua atau sama saja dengan y double aksen. Cari turunan kedua y terhadap x dari persamaan. Nah, ini persamaannya xy plus y kuadrat sama dengan 2x. Oke, nah implisit ya. Jelas ini susah untuk dipecah karena di sini ada y kuadrat. Oke, jadi apa yang kita mau kerjakan? Dan dia repotnya minta turunan 2 kali gitu ya, turunan yang kedua. Nah, ini berarti apa ini? Ini berarti caranya kayak tadi ya, kita turunkan sekali dulu, baru nanti turunkan sekali lagi. Apa ini? Ini berarti kita turunkan yang ruas kiri terhadap X, lalu hasilnya nanti sebelah kanan juga harus kita turunkan. Gitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini juga ada perkalian dua fungsi di sini. X-y jangan dianggap y-nya konstanta, tapi y itu berupa fungsi. X pun berupa fungsi. Jadi ini perkalian dua fungsi. Nah, kita kerjakan masing-masing biar enak, biar jelas gitu ya. Kita pecah dulu aja. Yang ini D2X. Oke, nah ini apa ini? Nah, sekarang XY kita turunkan terhadap X. Ini yang jelas dari dua fungsi dikalikan. Berarti yang pertama adalah kita anggap ini U dan ini V gitu ya. UV berarti di sini U aksen V berarti X aksen adalah 1 dikalikan Y ditambah dengan V aksen. V aksen itu berarti Y aksen dikalikan dengan X. Nah, ini turunannya seperti ini. Yang kanan sebelahnya apa? dy kuadrat dx ini berarti adalah 2y kali y aksen gitu ya. Yang kanan sama dengan 2. Oke, nah sekarang kita sudah punya turunannya nih.
Jadi kita sederhanakan, kita buat Y aksennya di sebelah kiri. Ini berarti Y aksen. Di sini ada Y, di sini Y aksen, di sini adalah X plus 2Y gitu ya. Sama dengan 2. Berarti Y aksen dikali X plus 2Y sama dengan 2 plus Y. Sorry, min. 2 min Y, lalu di sini Y aksen sama dengan 2 min Y dibagi dengan X plus 2Y. Oke. Nah, sekarang kita turunkan ya. Nah, ini kan sudah eksplisit ya. Ini sebenarnya sudah eksplisit. Nah, kita bisa menurunkan langsung turunan keduanya secara aturan pembagian yang sudah kita punya U per V. Ini U per V. Apa turunan keduanya jadinya? Turunan keduanya sama dengan U aksen V berarti min X plus 2Y dikurang dengan V aksen U. V aksennya berarti apa ini? 1 plus 2 dikali Y aksen dikali dengan 2 min Y ya, dibagi dengan yang bawah dikuadratkan. X plus 2Y kuadrat. Gitu? Benar nggak nih? Ada yang salah nggak? Salah ya. Ada yang salah saya. Kenapa salah? Ini kita turunkan, kita menurunkan terhadap X. Sedangkan yang atas ini ada fungsinya 2 min Y. 2 min Y kalau diturunkan terhadap X, berarti kan 0, betul. Ini min Y aksen harusnya. Di sini harusnya ada min Y aksen. Ini kalau sudah agak panjang harus diteliti lagi. Bisa aja keliru. Coba kita cek bareng-bareng. Kali V. Terus 2 min Y aksen. Betul ya? Kira-kira gitu ya. Jadi coba kita jabarkan min Y aksen dikali X plus 2 minus lagi ya. Minus 2Y aksen dikurangi 1. Ini kita jabarkan dulu ya. 2 min Y. Terus apa ini? Terus tambah 4Y aksen dikurangi 2X 2Y aksen ya, dibagi dengan X plus 2Y kuadrat. Nanti kita coba pakai cara yang kedua, yaitu menurunkan secara implisit lagi dari persamaan yang kita punya dari persamaan ini. Kita mau membandingkan hasilnya harusnya sama. Nanti kita lihat mana yang lebih enak. Ini soalnya kita sudah bisa membuat dia eksplisit, jadi kita coba langsung gitu ya. Nanti tapi prinsipnya dia bisa juga diturunkan secara implisit. Oke, ini X Y aksen dikurangi 2Y aksen dikurangi 2 panjang ini. Dikurangi Y ditambah Y dikurangi 4Y aksen
di apa? Dikurangi lagi 2y di aksen dibagi dengan x plus 2y kuadrat. Ini bisa ada yang hilang ya, harusnya ini ya. Ini sama ini bisa hilang. Sisanya apa itu? Sisanya min x y aksen min 2 plus y plus 4 y aksen. Nah, di sini biasanya kita nggak mau ada aksen di sebelah kanan. Jadi kita ingin kadang-kadang hasilnya itu harus entah itu y saja dan x saja. Nah, jadi ini kita ubah dia ke dalam x yang ada aksen-aksen. Apa tadi aksen? Ya, aksen itu adalah 2 min y dibagi dengan x plus 2y. Jadi ini kita tulis min x apa tadi 2 min y. 2 min y dibagi dengan x plus 2y dikurangi 2 ditambah y ditambah 4 dikali apa itu 2 min y dibagi x plus 2y dibagi lagi dengan x plus 2y kuadrat. Nah, ini bisa disederhanakan. Panjang juga ya jadinya. Udah hampir jam 11. Tapi konsep implisit paham ya? Atau kita coba pakai cara yang kedua, cara implisit. Sama saja hasilnya harus. Kita ambil dari sini. Y ditambah apa tadi? Y aksen dikalikan dengan ditambah y aksen dikali dengan x plus 2y sama dengan 2. X plus 2y sama dengan 2. Nah, ini kalau kita mau turunkan sekali lagi gitu ya. Apa yang kita punya? Ini kan berarti y aksen diturunkan terhadap x ya. Nah, lalu di sini pakai U kali V lagi, jadi kita punya apa ini? Y double aksen dikalikan dengan X plus 2Y, ditambah dengan, ganti lagi, turunan si yang sebelah kanan. Turunan sebelah kanan itu adalah 1 plus 2Y aksen dikali dengan Y aksen, sama dengan 0. Oke, jadi sekarang kita tinggal buat di double aksen di sebelah kiri sendiri, yang sebelah kanan adalah minus apa ini? Y aksen dikali 1 plus 2Y aksen dikurang ditambah Y aksen dibagi dengan X plus 2Y, atau Y minus Y aksen dikali 1 plus 3Y aksen dibagi X plus 2Y. Ini double aksen. Nah, ini juga bisa disederhanakan nanti si X-nya gitu ya. Supaya X, Y aksen, supaya nanti ketemu dalam Y dan X saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Pak, izin tanya, yang dipakai yang cara yang atas apa yang ini, Pak? Yang benar, Pak. Dua-duanya benar. Jadi hasilnya sama harusnya kalau disederhanakan. Kecuali nanti ada yang salah ngitung. Jadi hasilnya dua-dua ini sama. Mau pakai yang mana aja, bebas. Tadi saya mengerjakan dua ini caranya sama. Gitu. Caranya sama. Ini kalau nggak ada yang salah ngitung, yang atas yang bawah sama. Ini kalau beda berarti tadi ada saya salah ngitung atau kelewat sesuatu gitu. Tapi caranya prinsipnya sama persis. Nggak ada hasil yang membuat dia berbeda. Oke? Oke, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama. Ada lagi pertanyaan? Nah, yang berikutnya coba kita lihat kalau nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya ditanyakan. Nggak usah malu-malu nunggu saya minta bertanya. Langsung ditanyakan saja. Kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita coba lihat materi yang berikutnya itu tentang eksponensial dan logaritma. 15 menit. Oke, nah apa ini eksponensial? Nah, jadi eksponen, jadi dia memangkatkan suatu bilangan secara berulang-ulang sampai dengan yang kita inginkan berapa kali. Nah, jadi katakanlah kita punya bilangan 3. Nah, 3 ini mau saya eksponenkan berapa kali? Sebanyak katakanlah 3 kali. Ini berarti saya mengalikan 3 sebanyak 3 kali. Nah, jadi kalau saya memangkatkan sebanyak n, berarti ini ada 3 dikali 3 kali 3. Sebanyak berapa kali? Ini sebanyak n kali. Gitu. Jadi itu konsepnya pangkat. Tapi di sini ada juga yang namanya pangkat negatif. Apa maknanya pangkat negatif? Pangkat negatif ya berarti sepertiga dikali sepertiga gitu ya, sebanyak n kali. Atau bisa juga berarti kalau itu sama dengan sepertiga ya. Ini sama. Jadi itu sifatnya. Nah, lalu sekarang per. Jadi ada yang namanya katakanlah 3 pangkat 1/5. Apa maknanya? Ini berarti yang kalau pangkat 1/4 itu berarti di ini dulu lah. Coba 2 dulu. Pangkat 3 pangkat setengah apa? Ini akar 2 gitu ya. Nah, berarti kalau 3 pangkat 1/3 ini adalah akar pangkat 3. Gitu. Jadi ya kalau kita punya 3 pangkat n, berarti di sini adalah ini adalah pangkat dari n untuk 3. Oke, itu konsep pangkat dulu. Cara notasi dan bagaimana menghitung. Oke, nah, ada pertanyaan ya? Definisi. Definisi dari pangkat dan apa namanya variasinya. Oke, nah sekarang kita mau lihat hukum dari eksponen. Apa ya? Yang pertama adalah kalau kita punya bilangan A, jadi katakanlah misal saya punya A-nya adalah bilangan real, sembarang apapun gitu ya. Jangan apapun deh, kalau 0 bermasalah nanti. Jangan apapun. Nah, A positif gitu. Jadi bilangan misal A adalah suatu bilangan positif.
Lalu dua bilangan A dan B, nanti ada hukum yang pakai dua bilangan. A, B ini bilangan positif, berapapun itu yang penting lebih besar dari 0. Nah, lalu kalau kita punya pangkat, katakanlah pangkat A ini di pangkat 0 gitu ya. Hasilnya berapa? Dia 1. Itu belum yang pertama, turun pertama. Selain itu katakanlah kita punya dua bilangan lain, X sama Y, ini baru bilangan real. Nah, yang berikutnya tadi, contoh yang tadi di atas kita bahas. A pangkat min X sama dengan 1/4 A pangkat X, ini sama. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya, kalau suatu bilangan kita pangkatkan X, lalu kita pangkatkan Y, ini boleh kita menghitungnya, kita kalikan dulu bilangan X kali Y. Jadi A pangkat X kali Y. Yang berikutnya, kalau kita tambah A pangkat X plus Y, ini jadinya adalah A pangkat X, kita pecah A lagi dikali pangkat Y. Jadi boleh turun gitu ya, istilahnya ini Y turun ke bawah, jadi kita kalikan dengan A pangkat Y. Yang berikutnya kalau dikurang, jadi A pangkat X min Y, ini sama dengan A pangkat X dibagi dengan B pangkat Y. Nah, ini pengurangan dalam pangkat, karena sesuai dengan yang tadi contoh tadi ya, 3 tadi. Nah, yang berikutnya A kali B, lalu jenis ini dipangkatkan dengan X. Ini kita pecah. Pecahnya gimana? Kalau X masuk ke dalam, itu artinya A pangkat X dikali B pangkat X. Nah, ini adalah beberapa sifat bilangan atau hukum eksponen. Ada pertanyaan? Yes? Jelas, Pak. Nah, oke, nah, ini ada eksponen. Jadi inverse dari eksponen atau pasangan eksponen biasanya kita bahas sekalian gitu ya. Nah, kita masih punya waktu cukup. Ini adalah pasangannya logaritma. Nah, ini kalau kita gambar eksponen itu, eksponen dulu ya, kita gambar eksponen A pangkat 0, 1. Jadi yang paling kalian harus hafal, harus ingat itu adalah sifat yang pertama ini. Jadi ini memudahkan dalam menggambar. Jadi kalau bisa menggambarkan mudah untuk membayangkan fungsinya bagaimana. Jadi A pangkat 0 itu adalah 1. Dan berikutnya, kalau negatif itu adalah 1/4 gitu ya. 1/4. Jadi hasilnya pasti nggak bakal negatif gitu. Ya kan? Karena X berapapun, X udah ngambil kan. X-nya 0 jadinya 1 gitu ya. X-nya negatif jadi 1/4. Pernah nilai negatif nggak ini? Enggak. Kalau A-nya positif, pasti hasil dari eksponen ini nggak akan pernah mendapatkan hasil yang negatif. Nah, kalau kita lihat di sini, dari sini sifat yang kedua, begitu nilainya kita ambil dari sini X-nya, pasti dia bilangannya sangat kecil. Makin lama makin kecil. Begitu, makin lama pasti makin kecil. Mendekati ke sumbu X. Lalu kalau gitu ke sebelah kanan gimana? Itu makin besar. Tergantung nanti nilai A-nya berapa. Kalau A-nya, tapi bentuknya selalu begini. Ini adalah bentuk eksponen. Jadi itu yang harus kalian hafal. Nah, sekarang kita lihat logaritma. Logaritma. Apa ini logaritma? Jadi dia itu adalah kebalikan dari apa tadi namanya, eksponen.
Jadi kalau misalnya kita punya Y ini sama dengan A pangkat X gitu, maka ini boleh kita menuliskan bahwa X ini adalah log dari Y. Basisnya apa? Basisnya A. Jadi dibalik antara X dan Y. Jadi kalau misalnya kita punya Y sama dengan logaritma AX, ini ya berarti X-nya sama dengan A pangkat Y. Jadi saling bertukar. Nah, ini definisi dari log. Jadi kalian sudah pernah ngebahas ini di SMA sebetulnya ya. Jadi log, kalau kita punya basis 10 gitu kan, basis A-nya katakanlah 10, lalu diminta mencari log 100 berapa, ini kan tinggal kita Y-nya berapa gitu, Y-nya sama dengan 10. Kenapa 10? Ya karena kalau saya bawa ke pangkat, ini kan berarti 100, ini kan sama dengan berapa? Sama dengan 10 pangkat berapa gitu ya, ini kan Y-nya. Jadi 10 pangkat 10. Salah deh, 2. Sorry. 10, ini sama dengan 2, sorry. 10 pangkat 10. Gitu? Jelas ya definisi log sama definisi inverse, jadi saling log sama eksponen, jadi saling inverse. Oke, nah dari definisinya ini, jadi kita punya beberapa identitas untuk log dan inverse, log dan log. Jadi yang pertama adalah kalau kita punya log sini A pangkat X gitu, ini hasilnya pasti X. Jadi saling membuang sama-sama A gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah kalau kita pangkat sekarang A pangkat log A X. Ini juga jadinya X. Kenapa? Dia saling membuang. Di sini ada A log A sama A pangkat saling inverse. Ini identitas dari namanya adalah identitas log dan eksponen. Oke, nah yang berikutnya kita lihat sifat-sifat dari logaritma sebelum ke mungkin satu atau dua soal. Mana soal yang enak ya? Sifat dulu, sorry. Sifat-sifat apa? Logaritma. Yang pertama adalah log, apapun basisnya, kalau nilai 1 pasti jadinya 0. Ini yang pertama, log 1 pasti nilainya 0. Lalu yang kedua adalah log dari 1/x ini sama dengan log dari x pangkat min 1. Nah, ini boleh turun ke depan sama dengan min log x. Jadi ini boleh begitu. Jadi pangkat ini boleh turun ke depan. Depannya si log. Nah, begitu pun jadinya kalau kita punya secara umum gitu ya, log A di sini x pangkat y, katakanlah ini sama dengan y dikali log A x. Ini begini. Jadi secara umum begitu aturan. Lalu kalau misalnya ditambah gimana? Kalau kita ditambah x plus y sama dengan log AX dikalikan dengan kebalik saya. Ini yang dikalikan di dalam. Log XY sama dengan log AX ditambah dengan log AY. Nah, ini sifat yang berikutnya. Begitupun kalau dibagi. Jadi log
di sini adalah X dibagi Y, ini akan sama dengan berarti log AX dikurangi dengan log AY. Nah, ini sifat yang berikut. Yang terakhir, kita lihat, ini sering kalau misalnya kita susah menghitung, dulu di SMA itu basisnya susah gitu. Jadi kita ubah basisnya. Ini katakanlah kita punya log X, gitu. Biar agak besar. Ini akan sama dengan log X, di sini basisnya boleh ganti apapun, B dibagi dengan log B dari A. Oke, ini sifat-sifat dari logaritma. Ini sudah beberapa sudah detail di SMA, tapi beberapa belum. Kita lihat contoh soal. Contoh soal yang berikutnya adalah nah ini ekstensi apa ya istilahnya. Kalau kemarin awal-awal kuliah kita kan mencari nilai persamaan, nilai kebersamaan. Nah, ini kita coba menyelesaikan suatu persamaan yang mengandung eksponensial. Jadi katakanlah kita punya persamaan 3x 3 pangkat x min 1. Ini sama dengan 2 pangkat x. Berapakah x? Nah, ini cari gitu ya, atau selesaikan persamaan itu. Selesaikan berikut. Jadi mencari x yang yang memenuhi persamaan berikut. Dan pasti coba-coba susah ya. Kalau coba-coba kita hanya bisa mencoba paling beberapa nilai, dan itu pun bilangan bulat. Kalau hasilnya bilangan real, sudah nggak akan bisa kita cari jawaban. Kita coba-coba, kalau 0 bukan ya, min 1 juga bukan. Nah, jadi agak susah ini kalau coba-coba. Ini mau nggak mau kita harus pakai aljabar di sini, bantuan aljabar. Apa yang mau kita kerjakan? Kita mulai dari mana? Nah, jadi biasanya itu kan X itu turun di bawah gitu ya. Kalau X dipangkat ini kan susah kan menyelesaikan, kecuali A-nya sama. Jadi kalau A-nya di sini kan 1, 3, 1, 2. Kalau sama-sama 3, oke lah, gampang. Jadi tinggal kita samakan yang atasnya saja selesai. Tapi kalau ini kan enggak. Nah, jadi untuk menurunkan si X, kita logaritmakan supaya adil. Nah, jadi yang kiri harus dilogaritmakan, yang kanan juga harus dilogaritmakan. Jadi triknya adalah kita lakukan log 3 pangkat x min 1, yang kanan pun sama, log dari 2 pangkat x. Nah, pakai sifat tadi, salah satu sifat logaritma itu kan pangkatnya bisa turun ke depan gitu. Jadi kita punya di sini adalah x min 1 dikali dengan log 3, yang kanan x dikali dengan log 2. Oke, sampai sini oke ya. Nah, lalu apa? Lalu sekarang kita coba yang ada x-nya kita kumpulkan. Di sini berarti x log 3 dikurangi x log 2 sama dengan log 3. Gitu ya. Lalu di sini x dikali log 3 min log 2
sama dengan log 3. Di sini, nah ini bisa kita sederhanakan pakai sifat logaritma tadi sama dengan log 3/2 gitu, sama dengan log 3. Berarti X sama dengan apa? X sama dengan log 3 dibagi dengan log 3/2. Kalau sampai sini sudah nggak bisa disederhanakan lagi. Lalu gimana cara menghitung nilainya? Nggak usah dihitung. Log 3 susah kita menghitungnya. Kalaupun bisa kita buat basisnya 3, tapi kita nanti bingung juga mencari log 2-nya. Jadi biarkan saya seperti ini, sudah jawaban yang benar. Sudah sudah oke lah jawaban seperti ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Mbak. Belum, gampang ya. Oke, nah kita coba lihat grafiknya sambil kali ini. Nggak nyampe 5 menit kali ya, grafik. Tadi sudah ada grafik yang eksponen, lognya juga harus ada yang rajin. Oke. Nah. Gimana grafiknya dari log ini? Tadi kan saya bilang bahwa ini tuh kebalikan atau inverse dari eksponen. Nah, jadi kita coba sambil merekonstruksi grafik logaritma, kita coba tinjau ulang grafik eksponen. Jadi eksponennya itu gimana? Eksponen itu adalah dia nilainya gini. Nilainya adalah 1. Lalu saya sekarang mau membuat grafik log. Biar beda hijau. Log 1 sama dengan 0 gitu ya. Log 1 sama dengan 0 ya kan. Nah ini. Log 1 sama dengan 0. Itu yang kita hafal. Sifat. Jadi log 1 sama dengan 0. Berarti titiknya di mana tuh? Pindah ke sini. Log 1. Jadi harus memotong titik itu. Nah, sekarang semakin besar nilai ke kanan, semakin besar juga Y gitu ya. Ini berarti nanti semakin besar. Tapi naiknya tidak senaik dengan eksponensial. Jadi eksponensial betul-betul naik. Nah, jadi tinggal kita balik sebenarnya ini kalau kita cerminkan, gitu ya, kita dapat fungsi logaritma. Jadi ini tinggal kita tarik ke bawah sampai ke bawah. Jadi ini adalah grafik log, yang ini adalah grafik eksponen. Biru. Oke, nah ini makhluknya. Jadi nanti kalau ada manfaatnya ketika kalian bisa menggambar itu. Walaupun perhitungan juga penting, tapi bisa membayangkan gambarnya gimana sih, supaya mencari nanti kalau misalnya ditanya nilai daerah asal, daerah hasil gitu ya, ini kan bermanfaat. Jadi log ini nggak mungkin mengambil nilai X yang negatif, jadi nggak pernah akan diambil di sini. Di daerah asalnya hanya bilangan yang positif, tapi daerah hasilnya dia bebas, dari mulai atas sampai bawah. Sedangkan eksponen kebalikannya. Inputnya boleh negatif, boleh positif gitu ya. Tapi hasilnya nggak akan pernah dia negatif. Itu gambar atau grafik fungsi eksponen dan logaritma untuk bilangan yang positif. Jadi ini eksponen suatu bilangan positif. Dengan catatan tadi bilangannya
bilangan positif sebagai basis. Di basisnya harus bilangan positif. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Ada komentar atau pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kita tutup kuliah kita ya. Sudah lewat. Terima kasih sudah hadir di sini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan untuk kuliah yang berikutnya. Oke, jadi saya tutup kuliah kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak.